Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Setelah 2 tahun terhalang pandemi, pemerintah akan kembali siapkan layanan kesehatan posyandu di seluruh Indonesia. Menkes Budi Gunadisadikin mengatakan pemerintah akan mereaktivasi sebanyak 300.000 posyandu di berbagai daerah, khususnya di wilayah-wilayah pelosok. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan di seluruh Indonesia, Kemenkes kembali mereaktifikasikan 300.000 posyandu dalam rangka dukung program Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan bahwa pihaknya akan kesulitan jika mengandalkan puskesmas yang kurang lebih totalnya terdapat 10.000 puskesmas untuk memfasilitasi layanan kesehatan ke 80.000 desa, 514 kabupaten kota di 34 provinsi. Untuk itu Kemenkes bersama dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan standar pada masyarakat. Sulit bagi kita ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80 ribuan desa, 514 kabupaten kota di 34 provinsi kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan. Tidak akan cukup untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kita. Kita perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ordernya harus sekitar 300 ribuan. Baru cukup ini untuk menjangkau, memberikan layanan kesehatan ke 80 ribuan desa, 514 kabupaten kota, dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tak hanya itu pemirsa, pada peringatan Hari Imunisasi Anak Nasional, Menkes Budi Gunadisadikin menyatakan Kemenkes akan menambahkan jumlah vaksin atau imunisasi wajib yang akan diberikan kepada masyarakat termasuk vaksin PCV untuk balita. Kementerian Kesehatan saat ini telah mencanangkan 6 pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam pidatonya pada peringatan Hari Imunisasi Anak Nasional menyebutkan, pada program imunisasi anak nasional tahun ini merupakan bagian dari pilar pertama dan keenam, yakni transformasi pada layanan sistem kesehatan primer dan transformasi sistem teknologi informasi kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkes adalah menambah jumlah vaksin atau imunisasi wajib yang akan diberikan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini penambahan vaksin PCP untuk balita. Kita sudah menambah jumlah vaksin atau jumlah imunisasi wajib yang akan kita berikan ke masyarakat. Dari 11 menjadi 14. Kita tambahkan 3 vaksin baru, yaitu HPV untuk kanker serviks untuk para ibu, kemudian PCV itu untuk pneumonia untuk balita, dan juga rotavirus itu untuk penyakit diare, ini juga ditargetkan ke balita. Informasi lainnya, tim pendamping keluarga merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia. Oleh karena itu, BKKBN akan mengerahkan 600.000 personil yang tergabung dalam 200.000 tim pendamping keluarga untuk menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengerahkan sebanyak 600.000 personil yang tergabung dalam 200.000 tim pendamping keluarga.
TPK atau Tim Pendamping Keluarga memiliki tugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memberikan bantuan sosial serta melakukan surveillance kepada sasaran keluarga beresiko stunting. Dalam apel siaga, Tim Pendamping Keluarga Nusantara bergerak serentak di seluruh kabupaten dan kota yang diselenggarakan secara langsung di alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengapresiasi kinerja tim pendamping keluarga seperti bidan dan juga dokter yang senantiasa memberikan wawasan terkait keluarga berencana kepada masyarakat. Selain itu, BKKBN juga akan memperjuangkan segala hal yang dibutuhkan oleh bidan dan dokter dalam melakukan pengabdiannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi kami terima kasih sekali kepada IBI, dan tentu dengan menjadi tim pendamping keluarga, insya Allah BKKBN juga memperjuangkan bagaimana agar bidan itu izin prakteknya dipermudah, kemudian STR-nya dipermudah, kemudian juga alat kontrasepsinya dipermudah, kemudian juga honornya juga dipermudah. Ini yang paling penting ya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif meminta jemaah haji reguler yang berhak berangkat tahun ini segera melakukan konfirmasi keberangkatan. Dalam Info Haji 2022 terbaru, calon jemaah bisa mengecek daftar nama jemaah haji yang berhak berangkat tersebut melalui laman www.haji.kemenak.go.id. Dalam keterangan tertulis, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif meminta jemaah haji reguler yang berhak berangkat tahun ini untuk segera melakukan konfirmasi keberangkatan. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah yang berangkat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Saudi, seperti jemaah yang berusia paling tinggi 65 tahun, 0 bulan per tanggal 30 Juni 2022, serta sudah menerima vaksinasi COVID-19. Arab Saudi sendiri menetapkan kuota haji Indonesia pada tahun ini hanya 10.051 dan jumlah ini terdiri atas 92.825 kuota jamaah haji reguler, 7.226 kuota jamaah haji khusus, dan 1.901 kuota petugas. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.